Dalam video kali ini, kita mendalami kekuatan transformatif dari mencintai diri sendiri, yang merupakan komponen kunci, yang tidak hanya untuk kebahagiaan pribadi, tetapi juga untuk pertumbuhan dan kepuasan kita di setiap tingkatan. Cinta diri, bukanlah sekadar istilah tren atau rutinitas perawatan diri, tetapi adalah landasan di mana kita membangun kehidupan yang penuh kepuasan, ketahanan, dan keaslian. Ini tentang mengenali nilai diri kita, menerima perjalanan kita, dan merawat kesejahteraan kita, baik internal maupun eksternal. Di dunia yang terus-menerus menantang kesadaran diri kita, belajar mencintai diri sendiri menjadi tindakan penyembuhan. Jadi, mari kita memulai perjalanan ini dengan hati dan pikiran terbuka, siap untuk mengubah hubungan kita dengan diri kita sendiri, dan dengan dunia di sekitar kita. Melalui cara-cara yang akan kita jelajahi, kita akan menemukan keberanian untuk menerima diri sejati kita, dan kekuatan untuk berjalan di jalan yang kita yakini dan cintai. Pertama, pengampunan. Dalam perjalanan mencintai diri, pengampunan berfungsi sebagai landasannya. Pengampunan bukanlah sekadar tindakan memaafkan kesalahan kita di masa lalu, tetapi langkah penting untuk menuju kesadaran diri dan pertumbuhan spiritual. Melalui sudut pandang ini, kita melakukan tindakan pengampunan, bukan hanya sebagai obat untuk luka masa lalu, tetapi sebagai katalis untuk evolusi jiwa yang mendalam. Jiwa kita memulai setiap perjalanan hidup dengan berbekal tantangan dan pelajaran tertentu, semuanya dipilih dan diberikan untuk mendorong pertumbuhan dan pencerahan. Perspektif ini mengajak kita untuk melihat keputusan masa lalu, bukan dengan penyesalan atau mencela diri sendiri, tetapi dengan belas kasih dan pemahaman mendalam akan perannya dalam perjalanan spiritual kita. Dalam perjalanan pengampunan diri, kita dibimbing untuk merenungkan tindakan masa lalu kita dengan belas kasih, mengenali tindakan ini sebagai peluang untuk belajar dan tumbuh. Ini adalah proses mengubah kritik diri menjadi belas kasih terhadap diri sendiri, dan mengakui bahwa setiap kesalahan yang dibuat adalah batu loncatan untuk menjadi individu yang kita sekarang ini, yang diperkaya dengan kebijaksanaan dan ketahanan. Adalah hal yang penting untuk memperluas pengampunan kita kepada orang lain. Menyimpan dendam atau kebencian akan membuat kita pada energi vibrasi yang rendah, di mana akan menghambat pertumbuhan pribadi dan spiritual kita. Emosi negatif ini menciptakan hambatan bukan hanya antara diri kita dengan orang lain, tetapi juga antara kesadaran kita saat ini, dan tingkat kesadaran yang lebih tinggi. Dengan melepaskan beban emosional ini dan memaafkan orang lain, kita mengambil langkah signifikan menuju penyembuhan kita, dan pencapaian kesadaran yang lebih tinggi. Tindakan pengampunan ini bukanlah tanda kelemahan, tetapi pernyataan kuat dari komitmen kita terhadap perjalanan spiritual kita, dan cinta tanpa syarat untuk diri kita sendiri. Ini adalah pengakuan bahwa kesejahteraan kita, terkait erat dengan kemampuan kita untuk melepaskan energi negatif, dan menerima keadaan pengampunan dan cinta. Dengan menerima pengampunan, kita tidak hanya menyembuhkan luka masa lalu, tetapi juga membuka hati kita untuk tingkat cinta diri dan kepuasan spiritual yang lebih mendalam. Kedua, cinta diri tanpa syarat. Dalam eksplorasi cinta diri, kita sering menghadapi tantangan penerimaan bersyarat, di mana kasih sayang dan persetujuan kita untuk diri sendiri bergantung pada pencapaian, penampilan, atau peran yang kita mainkan dalam masyarakat. Norma-norma sosial dan ekspektasi pribadi sering menutupi esensi sejati kita, mengaburkan nilai cemerlang dari jiwa kita yang melampaui pencapaian fisik dan penghargaan masyarakat. Kita harus membongkar kondisi yang kita tetapkan untuk cinta dan penerimaan diri kita sendiri. Kita harus mengenali nilai yang melekat pada diri kita, di mana adalah nilai yang tidak berubah seiring dengan keberhasilan atau kegagalan kita, yang merupakan nilai yang berasal dari perjalanan jiwa kita melintasi banyak kehidupan. Perjalanan ini,
yang kaya dengan pelajaran dan pengalaman, menekankan esensi jiwa yang abadi, dan evolusinya yang berkelanjutan menuju pemahaman dan kesatuan yang lebih besar. Untuk mewujudkan esensi cinta diri tanpa syarat, kita dapat mencapainya dengan praktik seperti meditasi, menulis jurnal, dan terapi regresi kehidupan lampau, untuk menjalin hubungan yang lebih mendalam dengan esensi jiwa kita. Meditasi memungkinkan kita untuk menenangkan pikiran, dan memasuki kedalaman jiwa yang tenang. Menulis jurnal memberikan cermin reflektif untuk mengenali dan merayakan perjalanan jiwa kita. Sementara terapi regresi kehidupan lampau dapat mengungkap pengalaman masa lalu jiwa, mengungkapkan tantangan dan kekuatan saat ini, dan memperkuat pemahaman tentang nilai abadi kita. Inti dari merangkul cinta diri tanpa syarat adalah kekuatan menghargai diri kita sendiri atas fakta karena kita ada. Penghargaan ini melampaui pencapaian, peran sosial, atau validasi eksternal, melainkan berakar pada pengakuan keberadaan kita sebagai ekspresi unik dari kreativitas tak terbatas alam semesta. Dengan membina hubungan yang lebih mendalam dan lebih otentik dengan diri sendiri, kita tidak hanya menghormati cinta dan kesatuan yang melekat pada jiwa kita, tetapi juga memulai perjalanan transformatif menuju penerimaan dan kepuasan diri. Jalan cinta diri tanpa syarat ini mengajak kita untuk merangkul esensi sejati kita, membebaskan kita dari batasan cinta bersyarat, dan membimbing kita menuju kehidupan yang lebih menghargai diri dan keharmonisan spiritual yang lebih besar. Ketiga, fokus diri. Dalam perjalanan cinta diri, seni fokus pada momen saat ini, dan memupuk rasa syukur, memiliki tempat yang sangat penting. Menjadi sepenuhnya hadir dan membudayakan rasa syukur bukanlah sekadar praktik, tetapi komponen penting dari penyelarasan dengan esensi jiwa kita, di mana akan meningkatkan kapasitas kita untuk mencintai diri sendiri. Rasa syukur bertindak sebagai kekuatan transformatif yang mampu menggeser getaran kita agar beresonansi lebih harmonis dengan frekuensi jiwa kita. Penyelarasan ini menumbuhkan rasa keterhubungan yang mendalam dengan alam semesta, dan memperkuat kemampuan kita untuk mencintai diri sendiri dengan tanpa syarat dan lebih mendalam. Dengan mengenali dan menghargai kelimpahan yang mengelilingi kita, kita membuka hati terhadap aliran cinta dan kebijaksanaan universal, yang memungkinkan kita untuk merasakan kepuasan dan kebahagiaan yang lebih mendalam. Untuk menerapkan rasa syukur ke dalam kehidupan kita sehari-hari, pertimbangkan untuk menerapkan praktik yang menumbuhkan perhatian dan penghargaan. Membuat jurnal rasa syukur berfungsi sebagai pengingat kuat akan berkah yang mengelilingi hidup kita, dan mendorong kita untuk mempertahankan perspektif kelimpahan dan kepositifan. Setiap syukur adalah bukti keindahan, kebaikan, dan keajaiban yang kita temui, di mana akan memperkuat fokus kita pada momen saat ini, dan memelihara jiwa kita. Meditasi kesadaran adalah cara lain untuk menumbuhkan kehadiran dan rasa syukur. Dengan memusatkan kesadaran kita pada momen saat ini, kita belajar menghargai kekayaan dari setiap momen, membebaskan diri dari belenggu penyesalan masa lalu, dan kecemasan masa depan. Praktik ini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan mental dan emosional kita, tetapi juga memperdalam hubungan spiritual, menyelaraskan lebih dekat dengan diri sejati kita. Selain itu, merasakan keindahan dalam momen-momen kecil, kehangatan sinar matahari di kulit kita, tawa dari orang tercinta, ketenangan pagi yang tenang, mengajak kita untuk menemukan kebahagiaan dan rasa syukur dalam kehidupan sehari-hari. Momen-momen kecil ini, meskipun tampak sepele, sebenarnya terjalin bersama untuk membentuk kehidupan kita, yang diwarnai dengan makna dan keindahan. Kita didorong untuk merenungkan kualitas unik kita, pencapaian kita, dan berbagai kebahagiaan yang diberikan oleh kehidupan. Dengan menumbuhkan citra diri yang positif melalui rasa syukur, kita tidak hanya menghormati individualitas dan pencapaian kita, tetapi juga menumbuhkan bentuk cinta diri yang lebih mendalam dan lebih tangguh.
Praktik fokus diri yang didasarkan pada rasa syukur dan kehadiran ini, berfungsi sebagai mercusuar, membimbing kita menuju kehidupan yang dijalani dengan lebih banyak kebahagiaan, kepuasan, dan penghargaan yang mendalam untuk perjalanan jiwa kita. Keempat, hilangkan perbandingan. Dalam pencarian cinta diri dan pertumbuhan pribadi, salah satu praktik paling transformatif yang dapat kita lakukan adalah secara sadar untuk berhenti membandingkan diri dengan orang lain. Setiap dari kita mempunyai perjalanan spiritual unik yang dirancang dengan pelajaran, tantangan, dan peluang pertumbuhan tertentu. Pemahaman ini mengajak kita untuk melihat hidup dan pengalaman kita bukan melalui lensa perbandingan, tetapi sebagai petualangan unik yang kaya dengan potensi untuk pengembangan pribadi dan spiritual. Kecenderungan untuk membandingkan diri dengan orang lain adalah gangguan dari tujuan dan pertumbuhan sejati kita. Setiap jiwa dalam memilih jalannya sendiri karena adanya alasan tertentu, dan pilihan ini disesuaikan dengan pelajaran yang perlu dipelajari. Ketika kita membandingkan perjalanan kita dengan perjalanan orang lain, kita tidak hanya merendahkan pengalaman kita sendiri, tetapi juga kehilangan gambaran besar evolusi jiwa kita. Untuk benar-benar menjalani perjalanan unik kita bisa menerapkan praktik yang membantu kita terhubung lebih mendalam dengan esensi dan tujuan jiwa kita. Meditasi, refleksi, dan keterlibatan dengan regresi kehidupan lampau dapat memberikan wawasan tentang perjalanan pribadi kita, mengungkapkan kekayaan dan kedalaman rencana jiwa individu kita. Praktik-praktik ini mendorong peralihan dari perbandingan menuju penghargaan, sehingga memungkinkan kita untuk melihat keindahan dan pentingnya jalan kita sendiri. Kelima, menetapkan batasan. Menetapkan batasan bukan hanya tentang melindungi energi dan kedamaian kita, tetapi juga tentang menghormati dan menghargai cinta diri kita secara mendalam. Inti dari menetapkan batasan, menekankan pentingnya memahami dan menghormati perjalanan dan energi kita sendiri dalam evolusi jiwa yang luas. Salah satu alasan mengapa kita merasa cinta diri kita berkurang, adalah karena kecenderungan kita mengabaikan pentingnya menetapkan batasan. Membiarkan orang lain melampaui batas kita dapat menyebabkan pengurangan energi dan kehilangan rasa hormat terhadap diri sendiri. Menetapkan batasan adalah tindakan cinta dan penghormatan terhadap diri sendiri. Ini menunjukkan kepada diri kita dan orang lain bahwa perasaan, waktu, dan energi kita sangatlah berharga. Ini tentang memberi izin pada diri sendiri untuk mengatakan tidak ketika ada sesuatu yang tidak kita sukai, atau ketika hal itu akan menguras energi kita, dan menegaskan bahwa memprioritaskan kesejahteraan kita adalah hal yang sangat penting. Belajar menavigasi keseimbangan antara memberi kepada orang lain dan menjaga energi kita sendiri adalah pelajaran kunci bagi banyak jiwa. Menetapkan batasan adalah penerapan praktis dari pelajaran ini, mengajarkan kita untuk menghormati kebutuhan dan keterbatasan kita sendiri, sambil tetap memberikan cinta dan dukungan kepada orang-orang di sekitar kita. Keseimbangan ini bukanlah bentuk keegoisan, tetapi aspek penting dari perawatan diri. Hal ini memungkinkan kita untuk menjaga kesejahteraan kita sendiri, sehingga kita dapat hadir dan mendukung orang lain. Menetapkan batasan tidak hanya meningkatkan rasa cinta diri, tetapi juga mengajarkan orang lain bagaimana untuk memperlakukan kita, dan bagaimana memperlakukan diri mereka sendiri. Praktik ini dapat memberikan efek saling menghormati dan perawatan diri, di mana setiap jiwa menghormati perjalanannya dan merawat energinya. Keenam, mengubah hidup sesuai keinginan. Dalam upaya mencintai diri sendiri, memahami bahwa kita mempunyai kekuatan untuk mengubah hidup kita, adalah hal yang membebaskan dan transformatif. Ini adalah kebenaran mendasar, bahwa jika kita merasa tidak puas dengan arah hidup kita saat ini, kita memiliki hak untuk melakukan perubahan. Cinta diri dapat berkembang,
jika kita merasa bahagia dan bangga dengan kehidupan yang kita jalani. Penting untuk diingat, bahwa tidak ada seorang pun yang pantas untuk menerima kehidupan yang tidak selaras dengan keinginan dan aspirasi terdalam mereka, dan begitu juga dengan Anda. Merangkul kemungkinan perubahan dalam hidup kita, dibutuhkan keberanian dan ketabahan yang mendalam. Ini tentang melihat dengan jujur keadaan kita saat ini, dan mengakui bahwa kita tidak berada di tempat yang kita inginkan. Kesadaran ini bukanlah pengakuan akan kegagalan, tetapi pengakuan yang berani dari keinginan kita untuk mendapatkan lebih banyak kepuasan, lebih selaras dengan diri sejati kita, dan lebih banyak kebahagiaan. Salah satu tindakan cinta diri yang paling kuat adalah mengambil tanggung jawab atas kebahagiaan dan kesejahteraan kita. Ini berarti menyadari bahwa tanggung jawab untuk mengubah keadaan kita saat ini ada pada diri kita sendiri. Ini adalah langkah yang tidak hanya menuntut keberanian, tetapi juga komitmen yang mendalam pada diri kita sendiri. Membuat perubahan yang diperlukan menunjukkan rasa hormat yang mendalam terhadap kehidupan kita sendiri, dan penolakan untuk menjadi pengamat pasif dari nasib kita. Memulai perjalanan untuk mengubah hidup sesuai keinginan adalah tindakan cinta diri yang mendalam. Hal ini mencerminkan keyakinan pada nilai diri Anda, dan komitmen untuk mengejar kehidupan yang membawa Anda kebahagiaan dan kepuasan. Proses ini meskipun menantang, namun sangat berharga. Tindakan ini tidak hanya menghasilkan kehidupan yang lebih selaras dengan diri sejati Anda, tetapi juga memperdalam hubungan Anda dengan diri sendiri, membina rasa cinta diri dan penghargaan yang lebih mendalam. Ingatlah, tidak ada kata terlambat untuk mengubah jalan hidup Anda. Mengambil tindakan untuk mengubah hidup yang sesuai dengan keinginan Anda adalah bukti kekuatan, keberanian, dan cinta untuk diri Anda sendiri. Melalui perjalanan ini, Anda tidak hanya membentuk ulang hidup Anda, tetapi juga menemukan keberanian, potensi cinta, dan kebahagiaan yang tak terbatas dalam diri Anda. Mendalami cinta diri memperkenalkan kita pada wawasan mendalam, dan pengalaman transformatif yang membentuk ulang pemahaman kita, tentang apa artinya benar-benar peduli pada diri sendiri. Perjalanan penemuan diri dan penghargaan diri ini, pada dasarnya tentang membina hubungan yang lebih mendalam dan lebih bermakna dengan diri kita sendiri. Sekian untuk video kali ini. Saat kita menjelajahi lebih mendalam dari esensi cinta diri, kita mengungkap keterkaitan yang rumit antara semua aspek keberadaan kita, seperti pikiran, tubuh, jiwa, dan hubungan mereka dengan alam semesta yang lebih luas. Terima kasih sudah menonton.